Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di sini dari Excelis Cipta Indonesia. Senang sekali ya, di 14 Februari tahun 2024 kita ketemu lagi untuk berbagi, untuk belajar bersama, untuk saling mengingatkan ya, agar kehidupan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, kali ini saya datang sesuai janji teman-teman, yaitu kita bicara tentang 7 habit kebiasaan kedua. Karena di video-video saya sebelumnya adalah kita baru bicara tentang kata pengantar, setelah itu kebiasaan 1 begitu, dan kali ini masuk ke kebiasaan 2. Tetapi tentu karena hari ini adalah 14 Februari tahun 2024, merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Kenapa? Karena hari ini adalah hari pemilihan langsung untuk calon presiden dan calon wakil presiden serta ya calon-calon kita yang akan duduk di legislatif ya. Nah, bagaimana kesan-kesan Anda pada hari ini? Ya, kita setelah melalui masa kampanye yang cukup panjang ya, beberapa bulan, dan hari ini saatnya tiba Anda menentukan, saya dan Anda semua menentukan pilihan kita yang tentu sesuai hati nurani. Rame sih ya, seru ya, rame seru, kita ambil manfaatnya, kita ambil apa ya, pengalaman kita begitu, karena kan sejak ya beberapa tahun ke belakang, beberapa kali pemilu tidak pernah ada hal-hal yang terjadi seperti menjelang pemilu di tahun 2024 ini ya, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah dari apa yang telah terjadi, walaupun kita sendiri tidak mengalami langsung, tapi sekali lagi karena kita bukan penonton ya, kita adalah pengemudi bagi kendaraan kita sendiri. Walaupun banyak orang yang berusaha mengemudikan kendaraan kita, tetapi karena kita yang pegang setir, kita yang pegang kemudinya, maka kita sendiri yang mengarahkan kemana sebenarnya pilihan kita jatuhkan. Ya, ini bukan tentang siapa yang paling favorit, bukan siapa yang tampaknya manis, bukan siapa yang tampaknya baik, bukan siapa yang juga tampaknya loman. Kalau orang jual loman itu banyak ini ya, banyak memberi begitu ya. Bukan yang tampaknya cerdas, bukan yang tampaknya tulus, tetapi yang benar-benar tulus, benar-benar kita mencari orang-orang yang benar-benar berjuang untuk rakyat Indonesia. Ya, karena kampanye sudah berakhir teman-teman semua, dan kita juga sudah berproses untuk memilih. Mungkin sebagian dari teman-teman kita sedang menuju TPS kita rumahnya, maka kita berdoa mudah-mudahan yang terpilih nanti adalah benar-benar yang bisa menyayangi rakyat Indonesia, membela NKRI begitu ya, supaya energi rakyat Indonesia dan pejabat-pejabat atau wakil-wakil dari pemerintahan itu bisa menyatu demi kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, siapapun yang terpilih nanti tentu kita tidak boleh marah seandainya itu bukan pilihan kita. Tentu kita sudah tidak perlu protes lah, kira-kira begitu ya. Nanti kalau ternyata prosesnya ini jujur dan adil dan memang itulah yang memang dipilih rakyat tanpa kecurangan, ya mari kita legowo, karena itu sudah merupakan kehendak Tuhan. Pasti akan ada hal-hal baik yang kita bisa dapatkan dari masa-masa beliau memimpin. Mudah-mudahan Indonesia jauh lebih baik lagi. Beda lagi cerita kalau seandainya nanti mungkin akan menyeruak indikasi-indikasi kecurangan, mungkin rakyat Indonesia perlu berjuang lagi, kira-kira seperti itu. Tetapi tentu kalau saya pribadi menyerahkan semuanya kepada Allah atas proses ini, dan hasilnya seperti apa, monggo saja ya Allah Engkau tetapkan, dan saya akan mengikuti dengan taat patuh pada prinsip-prinsip yang Allah turunkan, tentu saja prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip apalagi teman-teman, kesejahteraan, prinsip kemakmuran, prinsip pertumbuhan, prinsip komunikasi, prinsip ketulusan, integritas, semua sudah disebut ya. Jadi itulah yang kita perlukan sebenarnya. Karena teman-teman semua sejatinya kampanye yang kita lalui itu kan sudah berbulan-bulan kemarin ya. Begitu banyak ya kata-kata yang mungkin kurang pantas, sikap-sikap kurang pantas, tindakan-tindakan, begitu pemikiran-pemikiran yang mungkin agak berlebihan begitu ya. Ada juga yang sengaja mendesain itu atau karena kemarahan gitu dari hati nurani mereka. Ya sebenarnya
Kalau sudah di titik sini ya sudah gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak perlu untuk berkonflik lagi, kita tidak perlu untuk terus bertengkar gitu, menunjukkan amarah-amarah gitu. Karena apa sih teman-teman semuanya? Karena kita perlu ingat bahwa semua ini hanya sementara. Ya, perjuangan kita sudah maksimal. Nanti kalau ternyata harus berjuang lagi gitu ya. Tetapi kalau sudah hasilnya itu dan memang semua prosesnya sudah baik, ya sudah kita ikuti. Kira-kira seperti itu ya. Baik teman-teman semuanya, ini saatnya kita masuk dalam materi kita yang sudah kita tunggu-tunggu bersama. Kenapa sudah tunggu? Karena teman-teman butuh bantuan ya. Oke, kalau begitu saya tidak akan bacakan, tapi saya coba bantu summary-nya. Lalu siapa yang baca? Teman-teman dong ya. Oke, kita masuk ke materi kebiasaan kedua, yaitu mulai dengan tujuan akhir. Mulai dengan tujuan akhir menarik sekali ya. Pada saat saya membaca ini ya, satu saya terhenyak ya. Dan saya mengulang lagi untuk saya bisa terus memahami apa maksud dari bagian atau kebiasaan dua ini. Dalam halaman yang pertama ditulis besar-besar sebuah judul prinsip-prinsip kepemimpinan pribadi ya begitu. Nah, ada sebuah kalimat dari Oliver Wendell Holmes. Menurut beliau adalah kalimatnya begini. Saya bacakan, yang ada di belakang dan di depan kita hanyalah masalah kecil dibandingkan dengan yang ada di dalam diri kita. Nah, maksudnya apa? Ya, saya rasa maksudnya adalah bahwa sering sekali kita manusia, kalau seandainya kita merasa tidak nyaman, merasa sedih, merasa sakit, merasa menderita, dan seterusnya, emosi-emosi negatif, kita langsung mencari keluar apa masalahnya. Kita mencari masalah itu di luar sana. Ya, tetapi kita tidak mencari masalah itu dalam diri kita. Kita akan melihat apakah kamu yang bikin masalah, apakah dia, apakah mereka, dan seterusnya ya. Padahal sejatinya kalau kita ingat konsep dari dalam keluar, kita akan selalu disadarkan bahwa kalau ada yang nggak enak di kita, kalau ada yang mau diubah, ya ubahlah diri kita. Kembali pada kalimat Holmes bahwa beliau mengajarkan kita, yuk kalau ada masalah lihat dulu diri sendiri, kira-kira seperti itu. Karena sejatinya masalah terbesar itu ada di dalam diri sendiri. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam bagian-bagian penting dari kebiasaan dua. Dari kebiasaan dua ini kita diajak untuk membaca ya beberapa halaman di awal. Tolong teman-teman sendirian tanpa gangguan seperti itu ya. Kosongkan pikiran kita dari segala sesuatu kecuali yang benar-benar Anda baca ya. Karena kita perlu fokus teman-teman semuanya. Kita perlu membuka pikiran begitu ya, jadi tanpa kekhawatiran tentu. Nah, mari kita melakukan visualisasi. Kita latih kemampuan visualisasi kita. Bayangkan seandainya kita sedang berjalan menuju sebuah pemakaman ya. Kita sangat sedih ketika itu karena kita menganggap bahwa orang-orang yang kita cintai berpulang begitu. Kita bergegas gitu ya, tampaknya sudah di sana udah ada orang-orang yang menunggu. Tapi saat kita melihat wajah yang ada di liang lahat, ternyata itu adalah wajah kita. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ya, apa yang Anda rasakan saat itu? Tentu kalau saya sih sangat terkejut ya teman-teman semuanya, karena saya berpikir bukan saya, tetapi adalah orang lain yang mungkin ada di sekitar kita. Tapi saat itu ternyata saya ya. Nah, sebenarnya kalau kita visualisasikan hal seperti itu, apa sih yang kita harapkan dari orang-orang yang datang? Ketika mereka diminta untuk memberikan sambutan, apa yang kita harapkan terucap dari bibir mereka? Contoh, jika itu saya, apakah saya berharap teman saya mengatakan Indi adalah orang yang galak. Indi adalah orang yang pemarah. Indi adalah orang yang kurang peduli. Indi adalah orang yang penakut jika harus membela orang. Indi adalah orang yang kabur jika ada masalah. Indi adalah orang yang egois. Indi adalah orang yang pelit. Indi adalah orang yang kurang dekat sama Tuhan. Indi adalah orang yang sering mengganggu kenyamanan orang lain. Seperti itu. Tentu tidak, saya ingin yang sebaliknya. Indi adalah orang yang penyabar, Indi adalah orang yang tidak pelit,
Indi adalah orang yang peduli sama orang lain. Indi adalah orang yang berhati baik. Indi adalah orang yang tidak pernah berhitung jika ingin membantu orang lain. Indi adalah orang yang tulus. Indi adalah orang dan seterusnya dan seterusnya. Tentu itu yang saya harapkan. Tetapi sekarang pertanyaannya, kita bisa self reflection. Apakah saya sudah seperti itu? Begitu bukan? Iya, begitu kan? Nah, teman-teman semuanya, inilah yang membuat kita perlu untuk memikirkan secara mendalam, kira-kira apakah kita sudah seperti karakter atau kualitas yang kita inginkan. Mari kita mulai bercermin, termasuk saya. Pas di depan saya ada cermin, teman-teman semuanya. Saya akan membayangkan siapa saja yang dekat dengan saya, terutama ya anak saya, pasangan saya, terus sepupu, kakak, adik, tetangga, ya teman-teman sebagai teman belajar saya, begitu ya, klien-klien saya, klien-klien yang sering berhubungan langsung dengan saya. Saya sedang berimajinasi atau saya sedang memvisualisasikan apa ya yang mereka katakan jika kenyataannya kualitas saya masih seperti ini. Nah, itu teman-teman semuanya yang perlu kita renungi secara mendalam sendirian, begitu ya. Jangan khawatir untuk melakukannya lagi dan lagi, karena menurut saya jika kita terus melakukannya lagi dan lagi, maka kita akan semakin jelas ya bisa menetapkan langkah berikutnya. Nah, untuk itulah ketika kita sudah tahu bahwa sebenarnya ujung dari semua ujung yang kita jalani ini adalah kembali ke liang lahat, maka apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan? Ya kan? Nah, makanya kita diajak untuk mengikuti kebiasaan kedua, yaitu mulai dengan tujuan akhir. Ada pesan dari Joseph Edison, teman-teman semua, pada intinya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Teman-teman bisa baca sendiri, intinya bahwa siapapun kita, apakah kita punya jabatan, apakah kita populer, apakah kita orang yang kaya raya, apakah kita orang yang seperti apapun ya, ternyata kita itu hanya pada akhirnya sebuah nisan. Hanya nama kita yang ditulis Indi Retnani, begitu bukan? Lahir wafat. Nah, seandainya saja kita bayangkan kita memulai dengan semua aktivitas dengan tujuan akhir, mungkin kita akan menjadi orang yang berbeda dari saat ini. Mungkin saya akan menjadi orang yang berbeda dari saat ini. Perilaku saya kemarin, sekarang, besok, dan seterusnya akan selalu dilakukan atas nama kesadaran bahwa saya akan berakhir hanya dalam sebuah nisan. Begitu. Sehingga ketika kita sudah menyadari itu, maka kita bisa menetapkan, iya tujuan akhir saya ini, saya akan menciptakan visi seperti ini, jalannya akan seperti ini, begitu bukan? Begitu tidak teman-teman? Ya, sehingga setiap hari dalam kehidupan kita, kita akan senantiasa berjuang untuk memberikan kontribusi yang sungguh berarti terhadap visi kita yang sangat murni. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan keseluruhan hidup kita. Mulai dengan tujuan akhir berarti mulai dengan pemahaman yang jelas mengenai tujuan apa yang kita ingin capai dalam hidup ini. Artinya kita juga tahu kemana kita akan pergi, sehingga sebelum kita tahu itu, tentu kita tahu posisi kita apa, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kita manusia ini sangat mudah sekali untuk terperangkap dalam jebakan aktivitas kita. Kita sibuk di rumah masak, kita sibuk nyapu, beres-beres rumah, kita sibuk menata baju ya teman-teman. Itu koreksi untuk saya sendiri ya, saya tidak mengoreksi Anda, tetapi saya sedang mengoreksi diri saya sendiri. Kita sibuk apalagi teman-teman, kita sibuk di kantor menyelesaikan tugas-tugas kita. Kita sibuk kayak mungkin ke mall, kita sibuk untuk nonton film, drama Korea. Kita sibuk untuk melakukan banyak hal.
Tetapi apakah kesibukan kita itu membawa kita pada tujuan akhir kita? Yaitu nisan yang indah, pesan-pesan yang indah tentang siapa diri kita saat kita hidup. Banyak orang yang merasa menang menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi menteri pertahanan, menjadi siapa lagi? Menteri keuangan, menjadi menteri pendidikan, menjadi menteri-menteri apa lagi teman-teman semua? Menjadi sekretaris negara gitu. Tapi mari kita tanya, apakah kehidupan mereka tenang? Jangan-jangan mereka merasa hampa. Memang tampaknya sukses secara duniawi, tetapi mereka mengorbankan hal-hal yang sebenarnya mereka suatu saat akan sadari bahwa mereka terlalu mengorbankan hal-hal yang sangat berharga sebenarnya dalam hidup mereka. Ya. Ada dokter, akademisi, tidak hanya politisi, ada aktor, pelaku bisnis, atlet, tukang pipa, guru mungkin, ya, selebgram, semua berjuang untuk mendapatkan kesuksesan yang jauh lebih tinggi, pengakuan, followers. Banyak sekali yang mereka ingin dapatkan. Mereka ingin mencapai kompetensi profesional sehingga melanjutkan sekolah semakin tinggi dan semakin tinggi, banyak sekolah yang diikuti, tetapi apa yang mereka kontribusikan untuk dunia ini, mereka hanya buta. Mereka menganggap bahwa hal-hal itu penting. Tapi suatu saat mereka akan tahu bahwa itu sebenarnya tidak ada harganya. Dan mereka pun akan tahu bahwa mereka sudah tidak berminat lagi. Akan menjadi sangat berbeda ketika kita benar-benar tahu apa yang sangat penting bagi kita. Untuk kita selalu mengingatnya, kita bantu diri kita menjadi melakukan hal-hal yang benar. Dan itu kita lakukan setiap hari, bayangkan teman-teman. Kita tidak hanya menjadi efektif, tetapi kita juga menjadi efisien. Kalau kita hanya mengejar efisiensi, mungkin kita cepat sampainya, tetapi kita sampai di tujuan yang salah. Kita mau ke Jogja, tapi ternyata kita sampainya mungkin belok, begitu. Ke Pekalongan, nah kan salah ya. Tidak di Jogja. Akhirnya apa yang terjadi? Kita harus kembali ke titik di mana kita bisa berbelok ke Jogja. Artinya apa? Kita mengejar efisiensi, tapi ternyata tidak efektif. Sehingga ketika kita paham tentang definisi daripada pemakaman buat kita ya, apa sih pemakaman, apa sih batu nisan buat kita, artinya setelah itu kita bisa mendefinisikan sendiri kesuksesan bagi hidup kita. Sukses itu apa sih gitu? Sukses itu apa? Ya nggak? Sukses itu apa bagi Anda? Dapat pasangan? Dapat karir yang cemerlang? Harta ditumpuk begitu? Ketenangan batin? Mudah-mudahan definisi sukses saya sama dengan teman-teman semuanya. Sukses bagi saya adalah tentu mencapai kebahagiaan hakiki di dunia yang akan saya bawa nanti insya Allah ke akhirat. Itu definisi sukses bagi saya. Tentu kita perlu breakdown lagi. Ya cukup banyak ya. Contoh, saya memilih pasangan bukan pasangan untuk di dunia saja, tetapi pasangan ini nantinya akan bersama-sama juga ke akhirat. Nah, itulah. Sehingga memilihnya tentu harus yang satu visi misi, dan itu bukan hanya visi misi saya, tetapi termasuk bagaimana Tuhan mengarahkan visi misi itu terjadi. Sehingga kami tidak perlu sama di level permukaan, di level dunia. Yang kami lebih pastikan untuk sama adalah di level nilai-nilai, prinsip-prinsip. Ya. Jadi ada seorang bertanya, karena temannya meninggal. Mereka bertanya, temanmu yang meninggal sudah meninggalkan apa? Temannya menjawab, dia meninggalkan semuanya.
Artinya apa? Gak ada yang kita bawa, teman-teman. Kecuali semua perilaku yang membuahkan amal soleh. Untuk itulah, jika kita ingin sampai ke sana, maka kita perlu tahu sebuah prinsip. Prinsip apa itu? Bahwa semua hal diciptakan 2 kali. Orang yang ingin memulai segala aktivitas dengan tujuan akhir perlu paham tentang prinsip ini, bahwa segala hal di dunia ini diciptakan 2 kali. Yang pertama adalah penciptaan mental, dan yang kedua adalah penciptaan fisik. Contoh, teman-teman coba cari, ada botol air mineral di situ, ya kita sama-sama pegang ya, walaupun kita bersama-sama bertemu dalam imajinasi ya. Nah, botol air mineral ini kan tidak serta-merta ada. Ada seseorang pasti yang membayangkan, berimajinasi, jika saja mereka mau minum, bisa minum mereka dibawa kemana-mana bisa. Ya, kalau dulu kan sebelumnya mungkin nggak pakai botol seperti itu akan sulit ya, bawa minum kemana-mana gitu, harus pakai apa. Nah, akhirnya karena mereka berimajinasi, maka selanjutnya diciptakanlah botol tersebut dan menjadi nyata. Artinya imajinasi, ketika kita mikirkan dalam mental kita, itulah namanya penciptaan pertama. Dan setelah selesai penciptaan pertama atau selesai di mental, maka kita lakukan penciptaan fisik, yaitu penciptaan kedua. Ada sebuah aturan yang menarik dari tukang kayu, ukur 2 kali, potong sekali. Ya, kalau kita mau bikin rumah kan gitu ya, nggak langsung tiba-tiba batu bata kita tumpuk, tetapi apa yang kita lakukan, kita imajinasikan dulu, pakai blueprint dulu, pakai cetak biru dulu, kita desain, saya mau rumah yang seperti apa gitu, rumah mungil sederhana, nggak terlalu banyak ruang begitu, los aja ya, kita gambar dulu kan. Setelah itu ketika semua anggota keluarga cocok, baru kita bangun. Artinya apa? Pertama kali diciptakan secara mental, lalu setelah itu ya kita ciptakan secara fisik. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang itu kalau kita bicara tentang benda mati, kalau kita sendiri bagaimana? Ya, manusia juga demikian, punya prinsip 2 kali diciptakan. Yang pertama adalah penciptaan pertama, dan yang kedua adalah penciptaan yang kedua. Secara mental kita diciptakan sebenarnya oleh siapa? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, kita ciptakan oleh siapa? Nih tiba-tiba ada nih Indi, tiba-tiba ada Anda semua yang ada mendengarkan saya saat ini. Bagaimana dia diciptakan secara mental? Begitu. Ya kan? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi kalau mengikuti prinsip ini, kita pun seharusnya diciptakan 2 kali. Tetapi siapa yang menciptakan kita pertama kali? Begitu kan teman-teman semuanya? Yang menciptakan kita 2 kali mungkin saja masih orang tua. Karena kita dididik oleh orang tua, dididik oleh kakek nenek kita, ayah ibu kita, tante, om, mungkin ya tetangga bahkan. Dan mereka lah yang memberikan memberikan suntikan informasi ke dalam pikiran kita, ke dalam mental kita, sehingga terjadilah diri kita. Nah, artinya teman-teman semuanya, kita perlu merenung apakah penciptaan pertama itu sudah sesuai dengan hati nurani kita. Nah, itu ya, kita lanjutkan berikutnya nanti pada rekaman yang kedua.